Tetapi kepala sekolah mendesak, Pak, ini ada sesuatu yang harus disampaikan kami kepada orang tua terkait dengan kondisi rapot anak-anak. Hasil belajar anak-anak. Jadi mohon izin, Pak Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan kita, bahwa proses pendidikan itu tidak akan berhasil apabila hanya satu komponen. Hai sahabat Caper, kita ketemu lagi dalam channel YouTube Retno Listiarti. Kali ini kita akan membuat video terkait dengan viralnya ribuan anak di kota Cimahi yang diduga berpotensi tidak naik kelas. Nah, ribuan itu kan cukup mengejutkan. Waktu itu sangat viral. Nah, atas dasar itu kita kali ini akan ngobrol-ngobrol langsung dengan Kepala Dinas Pendidikannya. Sebenarnya kayak apa ceritanya? Apakah ribuan itu masih ribuan? Atau seperti apa? Karena ini kan kita sedang pembelajaran jarak jauh. Banyak kendala, mulai dari alat daring, kuota, blank spot, sampai mungkin masalah ekonomi keluarga. Kita akan bahas di dalam video ini. Nah, saya sudah kedatangan tamu, yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi. Tapi sebelumnya, tolong di like, share, komen, and subscribe. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, segera subscribe dengan membunyikan loncengnya. Oke, kita akan mulai bercakap-cakap dengan Pak Harjono ya Pak ya. Harjono Bu, betul Bu. Mungkin di awal Bapak kenalin dulu nama Bapak, kepala sebagai apa, kemudian ya menggambarkan tentang diri Bapak secara singkat. Silakan Baik. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harjono. Sejak tanggal 20 September tahun 2020, saya dipercaya oleh Pak Wali Kota untuk menjadi Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi. Sebelumnya saya bertugas di Diskominfo Arpus, Bu. Ya, Diskominfo. Terima kasih. Ya, saya Dr. Anda Wiwin Winnie Widiawati MSI. Kebetulan saya Kepala SMP Negeri 5 Cimahi dan diamanati sejak 2020 Januari itu menjadi Ketua MKKS SMP Sekota Cimahi. Sampai sekarang masih ya. MKKS itu adalah musyawarah kerja kepala musyawarah gitu kerja ya, Bu? Musyawarah kelompok kerja kepala sekolah disingkat MKKS. Jadi SMP. Ibu ini mengetuai berbagai kepala sekolah dalam organisasi itu gitu ya Bu? Betul, kepala sekolah negeri dan swasta. Negeri dan swasta. Di Cimahi. Ya, Oke, nah Ibu kan ini sebenarnya kota Cimahi-nya ya, tapi kan termasuk sekolah Ibu. Kabarnya juga ada anak-anak yang bermasalah. Ibu muridnya 1.100, ya. Yang bermasalah berapa dan gimana nih ceritanya? Ya. Nah, terkait dengan persoalan ribuan anak yang bermasalah dalam hal rapot, memang ini diawali dari pada saat sebulan saya menjabat menjadi kepala dinas, saya mencoba diskusi dengan para kepala sekolah, apa persoalan yang dihadapi oleh para kepala sekolah. Kebetulan pada saat itu bertepatan dengan sedang berjalannya kegiatan penilaian tengah semester. Nah, penilaian tengah semester, dan para kepala sekolah melaporkan bahwa Pak, ini nampaknya kalau kita masih menggunakan KKM sesuai dengan regulasi yang lama, anak-anak kita dalam kondisi begini banyak yang nilainya di bawah KKM, banyak juga anak-anak yang tidak mendapatkan nilai kalau memang harus menggunakan tes sumatif dan formatif seperti ketentuan. Nah, dari diskusi muncul ikuti regulasi yang ada berdasarkan SE 4 tahun 2020 maupun SE 15, ada model-model penilaian. Nah, kemudian SE 4 itu tentang ditiadakannya ujian nasional, kemudian bagaimana membuat pada saat itu terbit karena menjelang kenaikan kelas, Bu. Ya. Itu kalau yang tadi yang SE 15 itu tentang petunjuk teknis tentang pelaksanaan BDR. Di sana bagaimana guru-guru boleh memberikan feedback, setiap feedback dari anak-anak dalam proses pembelajaran itu diberi nilai secara kualitatif. Kemudian nanti di akhir boleh dikonversikan ke kuantitatif seperti halnya
nilai raport. Tapi saat itu belum disertai dengan petunjuk yang lebih teknis dan tidak ada perubahan di permen sebelumnya tentang standar penilaian. Betul, kan gitu, Bu, kan? betul. Sehingga Ibu dan Bapak guru menjadi galau. Kemudian kami yakinkan ini kondisi darurat. Jadi jangan berpikir kondisi normal. Karena kurikulum yang digunakan pun kurikulum darurat. Nah, alhamdulillah para kepala sekolah menyampaikan ke para guru dan itu terus berlangsung sampai dengan bulan Desember pada saat dilakukan penilaian akhir semester. Nah, penilaian akhir semester di semester ganjil tentu tahun pelajaran 2020-2021. Kemudian pada 3 hari sebelum pembagian rapot kami rapat kembali dengan para sekolah untuk memutuskan karena kepala sekolah menghendaki adanya pembagian pada saat itu kondisi Cimahi masih zona merah, Bu. Jadi kalau pembagian rapot secara luring atau tatap muka itu berbahaya. Tetapi kepala sekolah mendesak, Pak, ini ada sesuatu yang harus disampaikan kami kepada orang tua terkait dengan kondisi rapot anak-anak. Hasil belajar anak-anak. Jadi mohon izin, Pak, kalau boleh dilakukan kombinasi bagi anak yang bermasalah diberikan secara daring menggunakan PDF-nya, tapi bagi yang anak bermasalah atau orang tuanya berkesempatan itu kalau diizinkan diberikan secara luring disampaikan bermasalah langsung. Dalam hal ini adalah bermasalah nilainya. Tidak tuntas dan seterusnya. Barangkali dia tidak mengumpulkan nilai tugas, betul. Tertentu sehingga yang nggak ada nilainya. Nggak ada nilainya, betul. Itu kali maksudnya. Betul. Ya? Nah, kemudian rapot pada saat itu kepala sekolah juga minta izin untuk tadi yang dalam bentuk sementara karena nanti setelah ada perbaikan baru dibuat rapot yang betulnya. Sebenarnya karena memberi kesempatan untuk melakukan perbaikan. Meskipun sebenarnya itu sudah akhir semester. Sudah bagi rapot. Jadi betapa kelonggaran itu diberikan. Begitu baik ya, betul. Memberikan kesempatan perbaikan. Di SMP Negeri 5 jumlah siswa itu 1.123 waktu awal. Nah, pada saat yang kemudian akhirnya viral itu kami melaksanakan PTS dan hasil PTS ini PTS itu dipanjangin, Bu. Penilaian tengah semester. Ya, penilaian tengah semester tahun pelajaran 2020-2021. Pada saat itu kami diminta untuk merekap penilaian hasil belajar PTS itu, dan di SMP Negeri 5 mendapat hasil sebanyak dari 1.123 itu sebanyak 552 siswa itu di bawah KKM nilainya. Kebetulan KKM di SMP Negeri 5 Cimahi itu adalah 76. Nah, setelah PTS itu kami kemudian rapat dinas seperti biasa mengevaluasi hasil tersebut dan kami sepakat bahwa ini harus lebih intens lagi untuk melaksanakan komunikasi dengan orang tua, karena pada saat itu kami melaksanakan komunikasi memang via daring betul-betul. Jadi via WA group. Kemudian yang kami lakukan adalah GCR juga kepada siswa. Tapi kepada GCR? Google Classroom. Google Classroom. Google Classroom yang ini istilah-istilah yang memudahkan. Google Classroom. Nah, untuk anak-anak. Tapi kalau untuk orang tua dengan grup WA. Nah, tetapi ternyata tidak efektif dan akhirnya saya menyampaikan kepada kami semua sepakat, yuk kita lakukan home visit. Kita supaya tahu kesulitannya di mana anak-anak itu seperti apa dengan tidak mengumpulkan tugas. Akhirnya dalam waktu 3 bulan, itu bulan Oktober, November, Desember, kami lakukan kegiatan itu dan alhamdulillah berimbas baik dan hasil PAS menjadi berkurang. Yang bermasalah di bawah KKM sisa tinggal 125 orang saja. Terus 125 berubah lagi? Ya, setelah itu kan itu dibagi rapot itu sebetulnya penilaian akhir semester. Jadi pada saat penilaian akhir semester itu 125. Tetapi kami masih punya PR para guru sehingga kemudian tetap jadi lakukan lagi home visit atau memanggil orang tua dan siswanya ke sekolah. Kemudian diperbaiki yang memang masih kurang sebanyak 125. Nah, dalam waktu 3 minggu berubah, alhamdulillah sisa 87. Masih ada 87 dan terakhir 30 berdasar tanggal 30 Januari itu sisa tinggal 8 dan pada saat ini sudah tidak ada. Dan Februari ini udah 0. Sudah 0. Sudah selesai semua. Berarti sebenarnya sudah tertangani. Iya. Baik, yang pertama Bu tentu dukungan dari pemerintah dalam hal regulasi yang
mudah-mudahan memberi kesempatan kalau memang pembelajaran tatap muka klasikal tidak diizinkan, itu ada diatur yang sehingga memungkinkan guru-guru untuk datang berkunjung atau mengajar PTM secara bukan klasikal tetapi pada spot-spot tertentu, misalnya ada 3, 4, 5 anak berkumpul di satu tempat yang terbuka atau apa. Karena sepanjang regulasinya mengatakan bahwa selama zona merah atau misalnya PPKM atau PSBB harus BDR, maka guru ragu untuk melakukan itu. Kesannya nanti melanggar aturan. Itu sebabnya kami di Cimahi membuat regulasi manakala PTM tatap muka tidak bisa dilaksanakan secara klasikal, maka guru boleh melakukan kunjungan. Tetapi yang kami inginkan regulasi ini bersifat nasional, sehingga ketika kami di daerah membuat regulasi ini bukan diskresi tapi memang betul. Ada yang pertama itu, Bu. Yang kedua adalah karena bagaimanapun juga secara teori kita tahu bahwa pembelajaran tatap muka yang menyebabkan ada interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan bahan ajar itu yang paling efektif. Secara teori apapun juga itu yang paling efektif. PJJ setidaknya kurang efektif. Karena ketika PJJ menggunakan media sama saja dengan orang komunikasi menggunakan media komunikasi. Ada noise di sana, ada gangguan belajar jarak jauh di sana. Kalau dibandingkan, dikomparasikan antara teori belajar dengan teori komunikasi. Kemudian yang kedua tentu dukungan masyarakat, Bu. Bahwa persoalan pendidikan kita semua tahu, pendidikan itu menjadi tanggung jawab pemerintah, sekolah dengan keluarga dan masyarakat. Tetapi pengetahuan ini kami mohon ini diimplementasikan dalam kehidupan kita. Jangan hanya pada batas pengetahuan, bahwa pengetahuan adalah tanggung jawab masyarakat, tanggung jawab keluarga, dan tanggung jawab pemerintah dalam hal ini sekolah. Jadi kebijakan sekolah agar inline dengan kebijakan di rumah dan juga dukungan dari masyarakat. Sehingga karena di BDR ini kuncinya satu, Bu. Karena tidak ada interaksi langsung antara peserta didik dengan guru, maka menggunakan media perantara, menggunakan tutor yang digantikan oleh peran orang tua. Dan itu yang memang kami menyadari kurang efektif. Gitu. Kami menyadari tidak semua orang tua memiliki tingkat pendidikan yang bisa melakukan itu, apalagi kalau pendidikan itu adalah ilmu khusus. Tetapi minimal support, minimal dari orang tua, minimal pengawasan, perhatian, mengawasi, betul. Jadi betul ketika ada guru yang berkunjung itu diterima dengan guru sebetulnya kami tidak berharap disiapkan segala macam. Lebih baik bentuk konsultasi kali ya, tapi di sekolahan resmi. Nah, itu yang kami mohon menerapkan protokol kesehatan. Nah, gitu ya. Itu yang kami mohon regulasi secara nasional yang tadi yang pertama. Jadi yang pertama dari regulasi tidak ragu kepala sekolah dan guru untuk memberikan layanan konsultasi untuk pendidikan anak-anak kita. Yang kedua dukungan dari semua pihak, bukan hanya keluarga tapi juga masyarakat. Ketika misalnya ada guru melakukan ini itu, jangan dicurigai dulu. Tabayun dulu, tanya dulu ke guru, ke kepala sekolah sebetulnya melakukan itu untuk apa? Kemudian apa manfaatnya? Jangan duluan antipati itu. Guru di stigma, ini main diserang saja. Dan itu sebetulnya sangat melukai kami insan pendidikan sebetulnya. Gitu. Oke, jadi sahabat Caperti, kalau kita menyimak ya dari diskusi itu, yang pertama adalah sebenarnya PJJ ini atau program belajar dari rumah itu menemui sejumlah kendala. Yang kedua, ternyata kendala-kendala yang dimunculkan yang muncul saat ini adalah kendala yang memang tadi sudah disebutkan, ada faktor yang nggak punya alat daring, ada faktor ekonomi, tapi ada juga faktor perhatian keluarga sebagai pengasuhan atau sebagai pendamping anak-anak belajar. Dan tadi untuk mengatasi masalah itu, Pak Kadis Pendidikan Kota Cimahi mengusulkan adanya beberapa perubahan regulasi. Salah satu regulasi yang diinginkan sebenarnya adalah regulasi terkait bagaimana bisa mendampingi anak-anak nih kepada guru. Anak-anak yang memiliki kesulitan belajar bisa konsultasi, tapi gurunya nggak akan kena pelanggaran, kan gitu ya, Bang? Betul. Nah, jadi regulasinya dibuat. Saya mengusung selalu moto Pak Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan kita, bahwa proses pendidikan itu tidak akan berhasil apabila hanya satu komponen yang melakukan. Artinya tidak semua melulu tugas itu hanya dibebankan kepada guru
seperti itu. Sehingga betul-betul 3 komponen itu yang tadi Pak Kadis juga pernah menyatakan juga bahwa peran masyarakat, peran keluarga yang terutama, kemudian peran masyarakat. Jadi 3 komponen, sekolah, selain peran guru iya, di sekolah, sekolah artinya kepala sekolah dan gurunya, kemudian keluarga dan masyarakat. Itu ketiga-tiganya harus sinergis seperti itu, sehingga apapun tidak kemudian itu karena gurunya gitu. Karena yang bukan disalahin hanya sekolahan betul, gitu ya. Dan sekolah gitu. Karena kemarin sedikit dari yang isu viral itu terkesannya memojokkannya hanya kepada kami, yang kami dilakukan tidak apa-apa, tidak melakukan apa-apa, tidak proaktif, tidak empati. Padahal kami kebetulan karena saya MKKS, seluruh Kota Cimahi sekolah itu sebanyak 45 sekolah. Itu sejak Maret 2020 kami bukan hanya berempati terhadap proses pembelajaran, tetapi juga karena penurunan kondisi perekonomian, kami membantu keluarga anak-anak tersebut dengan adanya sumbangan sembako, kemudian berupa uang, dan terakhir yang hasil alat daring ya. Ya betul, karena kendala di dalam pembelajaran, hasil home visit betul-betul dilihat, ternyata siswa itu memang banyak yang tidak mempunyai HP, dan itu dibantu dengan adanya bantuan alat daring seperti itu. Oke ya, jadi demikian penjelasan dari Ibu Kepala Sekolah. Ini menarik ya. Ibu Kepala Sekolah membuat beberapa catatan. Yang pertama, pendidikan itu nggak bisa sendiri, nggak bisa sekolah aja. Tapi bahwa peran keluarga penting, peran masyarakat penting selain peran sekolah. Dan yang kedua adalah tadi ternyata pendidik di sini justru sudah punya tadi ya guru peduli ya Bu ya. Oh, iya, betul. Di mana guru-guru ini mengumpulkan dana, membantu murid-muridnya yang mungkin di masa pandemi ini kesulitan, sehingga ada bantuan sembako. Yang kedua adalah alat daring. Bantuan alat daring ini walaupun masih terbatas, tapi juga diberikan kepada anak-anak yang betul-betul emang nggak bisa memiliki alat daring untuk punya spesifikasi bisa Zoom gitu ya, bisa Google Meet tadi Ibu ya, Google Classroom istilah Ibu. Ya, nah itu yang kemudian juga akan dilakukan, yang sudah dilakukan oleh setidaknya di SMP Ibu, tapi menurut Ibu Kepala Sekolah tadi beberapa sekolah juga melakukan hal yang sama. Dan tadi ya terakhir mungkin hal yang netizen itu begitu dengar sebuah kabar, kata Ibu jangan main menghakimi, tapi harus juga dicari dulu penyebabnya dan kenapa alasannya. Dan ternyata tadi kita bisa mendapatkan gambaran bahwa guru itu sesungguhnya sudah bekerja juga untuk membantu dan berupaya untuk membantu siswanya dengan mengatasi permasalahan-permasalahan tadi. Salah satunya adalah memberikan perlengkapan atau alat daring. Kalau nggak salah nilainya sekitar 1,2 juta ya Bu tadi ya. Ada juga yang 1.500.000. 1.500.000 itu kira-kira sekitar Ibu bisa beli tadi 7 ya? 7 dari keterangan. Ya, 7 itu dari pengelolaan uang dari guru, tetapi orang tua komite kelas juga sudah memberikan. Artinya ada sebenarnya sekitar ada beberapa ya? orang tua membantu seperti dan itu. Satu lagi ternyata apa yang dilakukan netizen dengan menghakimi, Ibu Kepala Sekolah menyatakan itu cukup menyakiti ya, menyakiti sekolah, menyakiti juga guru-guru gitu ya. Nah ini yang menjadi satu catatan tabayun dulu lah ya sebelum menyimpulkan sesuatu apalagi di media sosial ya. Baik, demikian video ini, jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, segera subscribe, bunyikan loncengnya. Oke, selamat siang, sampai ketemu lagi Ibu. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Ibu, terima kasih. Okay.